Pertanyaan nomor satu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi kepada siswa tingkat rendah seperti anak TK dan SD? Pertanyaan nomor dua, di manakah letak keberhasilan belajar secara berdiferensiasi? Pertanyaan ketiga, apakah dalam berdiferensiasi proses antara auditory, visual, dan kinestetik dilaksanakan bersama-sama atau bergantian? Bapak dan Ibu, saya akan menjawab tiga pertanyaan ini secara bersamaan karena merupakan suatu kesatuan yang utuh tentang berdiferensiasi. Bapak dan Ibu bisa menyimak cerita saya. Kelasnya adalah kelas TK. Materi yang ingin disampaikan adalah tentang angka. Tujuannya anak mengenal angka 1 sampai angka 5. Asesmen yang digunakan adalah asesmen awal, yaitu anecdoting record, dan catatan penting yang didapat dari orang tua murid. Untuk eksekusinya, diawali dengan pemetaan kebutuhan belajar dan mempertimbangkan aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Gaya belajar murid diungkap dengan mengamati perilaku anak dan menentukan berdasarkan ciri-ciri utama gaya belajar. Berdasarkan hasil analisis data, gaya belajar murid menjadi fokus diferensiasi yang akan saya lakukan. Diferensiasi proses, saya akan menampilkan murid belajar baik secara individu dan secara berkelompok dengan menggunakan metode Montessori. Kemudian murid akan bermain pesan dan serigala. Guru menyebutkan angka sebagai pesan, anak mencari dan memegang angka. Nah, murid yang tidak bisa menemukan, dia akan menjadi mangsa serigala tersebut. Berikutnya, diferensiasi konten. Dilakukan dengan menyediakan beragam satuan dan angka. Ditempel di dinding, kemudian ada nyanyian tentang angka, kemudian menggunakan tubuh sendiri untuk menunjukkan jumlah satuan angka. Pada diferensiasi produk, untuk menguji pemahaman tentang angka, anak bisa memegang angka, berlari ke angka yang ditempelkan ke dinding, atau sambil bernyanyi tentang angka. Nah, keberhasilannya dapat diukur dari mana? Yang pertama, aktivitas yang dilakukan ini sangat menyenangkan. Kemudian menantang dan mengaktifkan murid. Kemudian fasilitas yang dilakukan guru dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar anak. Apa kebutuhan anak TK? Yaitu kebutuhannya bermain. Nah, berikutnya, serta tujuan pembelajarannya tercapai. Anak mengenal angka lewat serangkaian aktivitas yang diberikan. Terkait pada diferensiasi proses, tadi tidak ada urutan yang mana yang harus dilakukan lebih dahulu. Bisa secara bersama-sama maupun bergantian. Ketika kita mengetahui mana auditory, visual, dan kinestetik, tujuannya bukan untuk pengelompokan-pengelompokan, melainkan bagaimana memfasilitasinya.